Di tahun 2009, pesawat modern Airbus A330 yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan kelas dunia hilang begitu saja. Inilah penerbangan Air France 447. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku, Tamara Delv. Hari ini aku akan membahas tentang penerbangan Air France 447. Benarkah ada suatu misteri di balik hilangnya pesawat ini? Aku akan membahasnya di dalam video ini, tapi seperti biasa aku mau minta tolong kalian jangan lupa untuk klik subscribe sebagai bentuk kalian mendukung channel aku. Terima kasih. Kita akan langsung masuk ke data pesawat sesuai dengan laporan dari Biro Penyelidik Penerbangan Sipil Prancis yang dikeluarkan di tahun 2012. Jenis pesawat dalam penerbangan ini adalah Airbus A330-203 yang dimiliki oleh Air France pada tahun 2005 dalam kondisi baru. Dengan kata lain, usianya sekitar 4 tahun pada saat mengalami kecelakaan. Dan pesawat ini telah memiliki 18.870 total jam terbang. Di dalam penerbangan Air France 447 ini terdapat 3 orang pilot. Yang pertama adalah Captain Mark Dubois, usianya 58 tahun dan beliau telah memiliki 10.988 total jam terbang. Kemudian ada First Officer David Robert, usianya 37 tahun dan beliau telah memiliki 6.547 total jam terbang. Dan kemudian ada seorang First Officer bernama Pierre Cedric Bona, usianya 32 tahun dan beliau telah memiliki 2.936 total jam terbang. Dan sekarang kita masuk ke kronologi hilangnya pesawat Air France 447. Hari Minggu tanggal 31 Mei 2009, sebuah pesawat Airbus A330 yang dioperasikan oleh maskapai Air France dengan nomor penerbangan AF447 terbang dengan rute Rio de Janeiro menuju ke Paris. Di dalam penerbangan ini terdapat 216 orang penumpang dan 12 orang kru, sehingga total keseluruhan penumpang berjumlah 228 orang. Pesawat ini take off pada pukul 22:29 waktu setempat. Kemudian pesawat terus terbang hingga ke ketinggian 35.000 kaki. Pesawat ini berkomunikasi berkali-kali dengan pengawas lalu lintas udara dari Brazil. Setelah itu, pesawat kemudian keluar dari wilayah Brazil dan kemudian menuju ke daerah Atlantik. Beberapa saat kemudian, petugas lalu lintas udara dari Senegal berusaha untuk menghubungi pesawat Air France 447. Namun tidak ada respon, meskipun berkali-kali dicoba untuk menghubungi namun tetap tidak ada respon. Akhirnya petugas pengawas ini kemudian menghubungi pengawas lalu lintas di Prancis dan menanyakan apakah mereka ada komunikasi dengan Air France 447. Lalu kemudian mereka menjawab bahwa tidak ada kontak dengan Air France 447. Awalnya petugas dari Prancis ini menganggap bahwa ini hanyalah kegagalan dari sistem komunikasi. Berkali-kali petugas lalu lintas udara dari Prancis mengirimkan pesan, namun pesan ini lagi-lagi tidak terkirim kepada Air France 447. Lalu setelah itu mereka semua menunggu sampai akhirnya diperkirakan pesawat ini harusnya sudah tiba di wilayah Prancis. Namun tetap saja tidak ada yang bisa menghubungi Air France 447. Di hari yang sama banyak sekali pesawat yang datang dan pergi melalui Bandara Charles de Gaulle, Paris, Prancis. Namun selama itu juga 447 tidak ada kabar dan tidak berusaha untuk mengontak menara kontrol dari Prancis. Maka pada saat itu maskapai memperkirakan bahwa pesawat ini akan segera kehabisan bahan bakar. Maskapai Air France ini mencoba untuk menghubungi keluarga dari penumpang penerbangan 447 dan memberitahu kemungkinan pesawat ini telah jatuh ke laut. Sekitar 11-12 jam pesawat ini menghilang. Kemudian tim evakuasi segera bekerja untuk dapat menemukan pesawat dan juga untuk menemukan penumpang yang selamat. Namun pada saat itu diperkirakan tidak ada penumpang yang selamat. Senada dengan hal serupa, Presiden Nicolas Sarkozy pun mengatakan bahwa kemungkinan tidak ada penumpang yang selamat dalam penerbangan ini. Lalu kemana hilangnya Air France 447? Maka tugas berat untuk dapat mengusut apa yang sebenarnya terjadi dengan pesawat Air France 447 ini jatuh kepada Biro Investigasi dari Prancis. Dan pada saat itu tim penyelidik mencoba untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Bukan hanya tim investigasi, tapi tim evakuasi juga masih tetap berusaha untuk menemukan jejak pesawat Air France. Tim investigasi kemudian melakukan pekerjaan atau penyelidikan awal dengan menanyakan kepada petugas lalu lintas udara Brazil. Di titik terakhir kali mereka mendapatkan pesan dari pesawat
pesawat Air France 447 ini. Namun petugas pada saat itu mengatakan mereka tidak mengetahui kemana pesawat ini pergi setelah keluar dari area Brazil. Mereka hanya mengetahui seberapa tinggi pesawat ini telah terbang. Tim investigasi masih berupaya untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dengan pesawat Air France 447. Sementara itu, tim evakuasi masih tetap bekerja untuk menemukan jejak pesawat. Sekitar hari kelima akhirnya salah seorang pilot dari Brazil ini menemukan pecahan puing-puing dari pesawat Air France 447. Mengutip dari Air Crash Investigation, awalnya dugaan hilangnya Air France 447 ini karena jatuh akibat ledakan bom. Karena itu hal atau teori yang paling memungkinkan, mengingat puing-puing pesawat ini tersebar dengan jarak 500 km persegi di lautan. Setelah puing-puing pesawat ini ditemukan, kemudian seluruh bagiannya difoto lalu dikirim untuk dianalisa. Namun menurut tim investigasi pada saat itu mereka tetap membutuhkan sebuah alat perekam yang berada di dalam pesawat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam pesawat, untuk mengetahui juga apa yang sebenarnya dibicarakan oleh kru penerbang dan apa yang mereka lakukan di ruang kokpit. Tim pencari alat perekam ini hanya memiliki waktu sekitar 30 hari karena alat perekam ini dilengkapi oleh sebuah sinyal yang akan menyala kurang lebih 30 hari. Sementara itu mereka masih belum bisa menemukan di mana sebenarnya lokasi hilangnya pesawat ini. Sementara tim investigasi masih mencari di mana sebenarnya alat perekam pesawat itu, kemudian tim investigasi yang lain berusaha untuk melihat catatan pemeliharaan pesawat. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan juga pemeriksaan terhadap catatan tersebut, diketahui bahwa ada sebuah masalah di sebuah tabung pitot atau pitot tube. Mereka menemukan bahwa adanya sumbatan di tabung tersebut. Tabung pitot atau pitot tube itu sendiri adalah alat untuk mengukur kecepatan udara yang merupakan dua sensor silinder kecil yang berada di luar pesawat. Nah, diketahui Air France dan maskapai lain sedang dalam proses mengganti tabung pitot untuk mencegah masalah penyumbatan dikarenakan terbang di situasi atau cuaca yang beres. Namun membekunya tabung pitot ini bukanlah sebuah masalah karena maskapai sudah memberitahu pilotnya tindakan apa yang harus dilakukan apabila itu terjadi. Kemudian timbul satu pertanyaan, dalam cuaca apa pesawat 447 ini melakukan penerbangan? Tim pada saat itu benar-benar ingin mengetahui di cuaca seperti apa Air France 447 ini terbang. Dari hasil laporan diketahui bahwa pada saat itu memang sedang terjadi badai dan banyak sekali kumpulan awan cumulonimbus. Sampai saat ini tim investigasi hanya memiliki puing-puing pesawat untuk diteliti dan juga mereka memiliki rompi keselamatan yang belum dibuka. Ini mengisyaratkan bahwa terjadi sesuatu yang secara mendadak sehingga para penumpang tidak bisa atau tidak memiliki waktu untuk membuka rompi keselamatan ini. Dan juga diketahui bahwa ekor dari pesawat ini masih menempel di badan pesawat pada saat pesawat jatuh ke laut. Pencarian terhadap alat perekam dari pesawat ini masih belum ditemukan meskipun 30 hari telah berlalu. Itu berarti ada tugas baru lagi untuk tim investigasi karena kemungkinan sensor di dalam alat tersebut sudah tidak berfungsi. Nah, hal ini kenapa menjadi sulit? Karena memang di dasar laut ini tidak bisa diprediksi. Sementara setelah itu 18 bulan kemudian alat perekam itu masih belum juga ditemukan. Sementara biaya yang sudah dikeluarkan mencapai 22 juta euro. Setelah 2 tahun melakukan pencarian terhadap alat perekam ini, tepatnya pada tahun 2011, akhirnya alat perekam ini ditemukan oleh tim investigasi dan biaya yang dikeluarkan mencapai 30 juta euro. Kita akan masuk ke kronologi kejadian menurut data dari CVR dan FDR. Setelah kedua alat perekam pesawat ini ditemukan, kemudian keduanya dipulihkan datanya. Dan data yang pertama kali dipulihkan adalah data dari FDR. Setelah data dari FDR ini dipulihkan, kemudian tim investigasi mengetahui bahwa tabung pitot ini memang benar membeku di ketinggian 35.000 kaki. Setelah itu autopilot mati secara otomatis dan kemudian pilot mengambil kontrol pesawat, dan reaksi dari pilot inilah yang menjadi kunci masalah dari semua ini. Mengutip dari Air Crash Investigation, menurut para ahli sebenarnya ketika tabung pitot ini membeku, kru penerbang
ini sudah tahu harus melakukan apa karena mereka sudah diberikan training untuk menghadapi situasi seperti itu. Karena sebenarnya tabung pitot ketika membeku ini bisa membersihkan dirinya sendiri dan akan kembali normal. Nah, setelah autopilot ini tidak aktif, tugas dari kru penerbang ini hanya menerbangkan pesawat secara manual dan menjaga agar pesawat ini tetap stabil dan masalah selesai. Namun yang terjadi dalam penerbangan Air France 447 ini adalah saat autopilot tidak aktif, pilot menarik hidung pesawat, maka pesawat akan melambat. Nah, disinilah kecepatan mereka melambat sekitar 90 knots dan memicu stall warning. Kemudian memang kondisi pesawat ini sudah stall, sayap kemudian kehilangan daya angkat dan pesawat jatuh dari langit. Itulah tindakan pilot yang membuat pesawat ini stall dan jatuh dengan sangat cepat. Yang seharusnya dilakukan pilot adalah menurunkan hidung pesawat agar kembali mendapatkan daya angkat dan kecepatan yang sesuai. Setelah memulihkan data FDR dan dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi atau posisi seperti apa pada saat pesawat ini jatuh, kemudian tim investigasi melakukan penyelidikan terhadap CVR yang datanya sudah dipulihkan. Karena hanya dari data CVR, tim investigasi dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di ruang kokpit. Tim investigasi baru mengetahui ternyata 40 menit sebelum kecelakaan itu terjadi, Kapten Dubois ada di kursi sebelah kiri atau kursi Kapten, sementara First Officer Bona ada di kursi sebelah kanan dan pesawat ini sedang menuju ke arah badai. Menurut para ahli, sebenarnya pada saat pesawat ini memasuki awan badai, biasanya penerbangan harus naik di atas awan badai tersebut. Namun hal berbeda pada penerbangan transatlantik. Mereka hanya memiliki dua pilihan, antara terbang melalui badai atau mereka harus merubah navigasi pesawat. Kemudian dari rekaman CVR ini juga diketahui pada saat mereka sedang berbincang, First Officer Robert ini masuk ke dalam ruang kokpit dan menanyakan kepada Kapten Dubois apakah ia akan beristirahat. Kemudian Kapten mengatakan dia akan beristirahat. Kemudian Kapten ini meninggalkan kursinya dan setelah itu First Officer Robert yang menggantikan posisinya. First Officer Robert kemudian duduk di kursi sebelah kiri dan tim investigasi akhirnya mengetahui bahwa Kapten Dubois pada saat mengalami kecelakaan ini sempat keluar dari ruang kokpit, dan dari rekaman CVR itu pula lah tim investigasi mengetahui bahwa yang menerbangkan pesawat adalah First Officer Bona. Pesawat itu terus terbang, namun pesawat menabrak kristal es dan es menyelimuti tabung pitot. Lalu pembacaan kecepatan tidak lagi valid dan mereka tidak mengetahui seberapa cepat mereka terbang di dalam pesawat itu. Kemudian autopilot terputus secara otomatis. Setelah itu pilot penerbang mengatakan saya yang mengambil kendali. Nah, setelah itu ada bunyi peringatan yang muncul. Dari sanalah kemudian dapat diketahui bahwa yang membuat pesawat ini stall adalah First Officer Bona. First Officer Robert pada saat itu tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi hingga bunyi peringatan ini muncul, dan kedua pilot ini sebenarnya tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi dengan pesawat ini. Mereka mencoba untuk menstabilkan pesawat, namun pesawat ini seperti lumpuh. Menurut tim investigasi, langkah-langkah yang diambil oleh kedua pilot ini salah. Sementara di ruang kokpit ketika penerbangan ini sedang kacau, kemudian First Officer Robert berusaha untuk memanggil Kapten. Sementara hal lain dilakukan oleh First Officer Bona. Ia mencoba untuk mendorong pesawat ini naik kembali, namun usahanya gagal dan sia-sia. Setelah itu First Officer Robert berusaha untuk mengambil alih kontrol pesawat dan ia mengatakan ia akan membuat pesawat ini hidungnya turun. Namun pada saat itu yang dilakukan oleh First Officer Bona adalah mengambil alih kembali kontrol pesawat dan berusaha untuk menaikkan hidung pesawat, sehingga kedua pilot ini memasukkan dua input berbeda di dalam pesawat. Beberapa saat kemudian Kapten Dubois masuk ke ruang kokpit dan pada saat itu ia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya dapat melihat keseluruhan instrumen di ruang kokpit. Namun pada saat itu tim investigasi mulai menyelidiki sesuatu. Mereka berasumsi dari suara ketiga orang kru penerbang ini, mereka menganalisa ada sebuah kecemasan. Sehingga pada saat itu mereka tidak lagi menjalankan prosedur penerbangan, melainkan mereka hanya menginginkan untuk dapat menerbangkan kembali pesawat ini. Dan pada posisi inilah kemudian Kapten Dubois mengetahui bahwa First Officer Bona telah melakukan sebuah kesalahan.
Karena pada saat pesawat ini sedang stall, First Officer Bona ini berusaha untuk menaikkan kembali hidung pesawat. Dan pada saat itulah Captain kemudian melarang dengan mengatakan, "No, no, 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 please don't do that." Setelah itu larangannya seperti tidak berguna lagi karena pesawat kemudian jatuh dengan sangat cepatnya menghantam lautan. Akibat dari kecelakaan ini seluruh penumpang dinyatakan meninggal dunia, namun tidak semua jenazah dapat ditemukan. Di tahun 2012 tim investigasi mengungkap penyebab kecelakaan. Yang pertama adalah membekunya tabung pitot dan kemudian kesalahan kru dalam menangani hal tersebut dan kemudian identifikasi yang terlambat saat pilot penerbang membuat penerbangannya tidak stabil. Dan kemudian kegagalan kru dalam mendiagnosa stall. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian ini. Itulah informasi tentang penerbangan Air France 447. Halo Delvers, ini adalah saat yang aku tunggu-tunggu karena aku bakal bacain 3 komentar dari video yang terakhir. Yang pertama dari Pak Rizky Afdal. Ini anak saya sampai komentar saking saya sering nonton video Mbak Tamara. Katanya nonton itu terus makanya nggak berani-berani naik pesawat. Saya senyumin aja kata-katanya. Nggak tahu ini anak kalau Mbak Tamara lagi bahas bukan masalah kecelakaan pesawat. Anaknya disuruh nonton juga dong Pak bareng-bareng. Biar tahu bahwa aku nggak cuma bawain cerita-cerita tentang pesawat aja ya. Salam untuk anaknya ya Pak. Terus kemudian yang kedua ada dari Bluebird Minecraft. Assalamualaikum Kak Tamara, saya Delvers Kak Tamara. Saat saya menonton tentang kecelakaan pesawat, ibu saya bilang nanti pas pulang kampung naik pesawat takut. Tetap semangat Kak Tamara, semoga subscribernya tambah terus di hari Jumat. Amin, terima kasih banyak sebelumnya. Jangan lupa diajak nonton juga ibunya ya, tenang aja. Aku nggak bawain kecelakaan-kecelakaan pesawat yang baru-baru ini karena ini yang sudah lama. Dan kita pasti belajar tentang kisah-kisah yang tragedi-tragedi yang sudah lama ini ya kan. Kemudian yang terakhir ada dari Pak Abdul Nasir. Aduh makasih videonya Mbak Tamara, jadi ingat waktu itu saya berumur 20 tahun. Saya sebagai guide, alhamdulillah saya selamat dan bisa lari keluar terowongan Mina. Alhamdulillah sampai sekarang saya mukim di Tanah Suci Mekah. Alhamdulillah, aku tuh selalu seneng kalau misalkan membahas kejadian sejarah masa lalu. Kemudian memang ada orang-orang yang selamat dari kejadian itu, terus support tentang cerita yang aku bawakan itu sangat berarti banget buat aku. Selain dari banyak orang yang mencoba untuk mencari data-datanya kemudian sulit, dan alhamdulillah karena adanya video aku kemudian mereka terbantu. Aku seneng banget, terima kasih Bapak, semoga sehat selalu dan sukses di Mekah ya. Dan aku juga pengen tahu teman-teman yang sebagai pejuang devisa dari negara mana aja. Aku udah tahu ada dari Mekah ya tadi, kemudian dari Hong Kong, Taiwan, terus dari mana lagi? Komen dong di bawah sini biar aku tahu kalian adalah pejuang devisa dari mana aja. Terima kasih ya kalian udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa subscribe, like, sama nyalain lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh ya, sebelum aku lupa, banyak yang request tentang kapal selam Nanggala 402. Jadi sampai detik ini pun aku masih terus mengikuti perkembangannya. Kita juga belum tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kapal ini. Kita sama-sama berdoa aja semoga Allah memberikan semua yang terbaik ya. Amin.